Teman-teman, pegang omongan saya ya. Ini saya sebentar. Kalian rekam ini dan kalian simpan untuk nanti membuktikan apakah saya seorang Iskariot. Rekam ya. Pegang omongan saya. Saya Edis TV atau Edis Sidabutar berjanji kepada kalian bahwa rumah Apologet itu akan berdiri dengan izin Tuhan, akan berdiri bulan Desember tahun ini 2025. Orang yang mengerti apa ucapanku memang sampai suaraku habis. Tapi itulah aku buka semua data kan, baru orang percaya. Oh iya ya, enak jadi edisnya. 700 juta 3 kali di kantongnya semua kawan. Dia pilih. Sengaja tinggalkan. Nanti kalau ditanya, ya donasinya masih sedikit, belum cukup. Beli satu batu pun tidak cukup. Berapa tinggal di 20 juta. Saya holani mah alasannya. Itu aja alasannya. Walau sudah dikurasnya. Mungkin 5 kali ambil itu 700 juta kawan. Sebab aku tahu bagaimana pola pikir oten-oten ini. Kalau mereka senang, ada yang menghujat dan emosi mereka terlampiaskan, itu dikirimi uang, itu nggak tanggung-tanggung, tinggal pencet 1 juta, 5 juta, 10 juta. Aduh, ya, setahun kawan. Buatlah sebulan itu, katakanlah dapat dia 200 juta, setahun dia 2,4 M. Makanya dia ambilinya semua, ditinggalkannya sedikit, biar selalu ditanya, ya tinggal segitu lagi apanya, uangnya katanya. Kayak manalah, nggak ada yang mau membantu. Edis imigran ilegal di Amerika, betul. Makanya dia nggak sembarangan keluar rumah. Karena dia ilegal, makanya dia nggak mau bekerja. Hanya di dalam rumah ngurung. Cuap-cuap gini aja Islam datang gaji. Aduh. Kasihan ya. Herder ini takut ku saksi jawaban semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman geger di kalangan umat Kristen, selama ini Edis TV gembar-gembor soal rencana besar, yaitu mendirikan rumah Apologet yang katanya akan menjadi pusat pembela iman Kristen. Tetapi kenyataannya semua cuma omong kosong belaka. Menurut pengungkapan dari Rudy Yohanes dan PS Sarah, proyek itu tidak pernah nyata, melainkan hanya proyek siluman yang dijadikan alat untuk mencari donasi. Umat Kristen yang sudah percaya dan mendukung ternyata justru ditipu habis-habisan. Yang dikira proyek rohani malah jadi prank besar terhadap jemaat gereja sendiri. Edis TV kini dinilai bukan membela iman, tetapi justru malah mempermainkan keyakinan umat Kristen demi kepentingan pribadi. Banyak pengikutnya kini mulai sadar dan merasa kecewa berat. Kasihan jemaat gereja yang tulus ingin berjuang untuk imannya justru malah menjadi korban tipu daya dari orang yang mereka anggap pembela kebenaran. Inilah bukti nyata bahwa kebohongan rohani lambat laun pasti terbongkar. Hai, this is first welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah Hanyadi dari Pastor Sarah and Prophecy. Shalom semua, selamat apa saja buat saudara semua dimanapun saudara berada. Orang yang mengerti apa ucapanku memang sampai suaraku habis. Tapi itulah aku buka semua data kan, baru orang percaya. Oh iya ya, enak jadi edisnya. 700 juta 3 kali di kantongnya semua kawan. Dia pilih. Sengaja tinggalkan. Nanti kalau ditanya, ya donasinya masih sedikit, belum cukup. Beli satu batu pun tidak cukup. Berapa tinggal di 20 juta. Saya holani mah alasannya. Itu aja alasannya. Walau sudah dikurasnya. Mungkin 5 kali ambil itu 700 juta kawan. Sebab aku tahu bagaimana pola pikir oten-oten ini. Kalau mereka senang, ada yang menghujat dan emosi mereka terlampiaskan, itu dikirimi uang, itu nggak tanggung-tanggung, tinggal pencet 1 juta, 5 juta, 10 juta. Aduh, ya, setahun kawan. Buatlah sebulan itu, katakanlah dapat dia 200 juta, setahun dia 2,4 M. Makanya dia ambilinya semua, ditinggalkannya sedikit, biar selalu ditanya, ya tinggal segitu lagi apanya, uangnya katanya. Kayak manalah, nggak ada yang mau membantu. Edis imigran ilegal di Amerika, betul. Makanya dia nggak sembarangan keluar rumah. Karena dia ilegal, makanya dia nggak mau bekerja. Hanya di dalam rumah ngurung. Cuap-cuap gini aja Islam datang gaji. Aduh. Kasihan ya. Herder ini takut ku saksi jawaban semua ini. Teman,
pegang omongan saya ya. Ini saya sebentar. Kalian rekam ini dan kalian simpan untuk nanti membuktikan apakah saya seorang Iskariot. Rekam ya. Pegang omongan saya. Saya Edis TV atau Edis Sidabutar berjanji kepada kalian bahwa rumah apologet itu akan berdiri dengan izin Tuhan, akan berdiri bulan Desember tahun ini 2025. Oke. Seperti yang kalian lihat saudara di layar kalian, Edis TV Iskariot ngeprank Oten ya. Ini video dari Ito Rudi Yohanes, saya jadikan dulu sebagai awal ya untuk prolog saya untuk semua yang saya jelaskan ya. Dengan tema ini saya mau bongkar semua ya saudara, supaya kalian Oten itu jangan tolol ya, supaya Oten itu sadar. Mungkin kalian memang tolol selama ini, tapi ketika kebenaran ini akan saya bukakan, jadilah pintar ya. Nah, yang saya mau bahas tentang hal ini adalah Edis TV Iskariot ya ngeprank Oten tentang rumah apologet. Ya, jadi saya di sini Pastor Suara membongkar tipu-tipu ala Edis TV Iskariot versi Hari Tarigan, donatur perusak NKRI dan pengejar selangkangan. Oke, jangan lupa nanti live ini di-share ya, teman-teman, supaya orang-orang yang bodoh itu ya, khususnya Oten-Oten yang bodoh, para donatur yang sampah-sampah itu terbuka matanya. Ya, terbuka matanya. Oke? Nah, sudah saya katakan, dari semua Oten-Oten yang ngaku-ngaku apologet itu, yang di TikTok ataupun di YouTube ya, saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh Ito Rudi tentang pembongkaran semua identitas mereka itu. Ya. Kenapa? Ya karena memang dari hasil yang saya dapatkan, penyidikan yang saya lakukan, dan juga oleh tim-tim saya, itu sama dengan apa yang dia dapatkan dan sesuai. Ya, saya lebih percaya apa yang dikatakan Ito Rudi, karena apa yang dia dapatkan tentang identitas-identitas mereka itu, ya, tentang si Sob Bekatul dengan antek-anteknya itu semua benar. Seperti apa yang kami dapatkan, seperti penyidikan saya sendiri dan juga penyidikan teman-teman saya, tim saya. Oke? Jadi saya lebih percaya dia. Ya. Apa yang dia sampaikan tentang mereka. Dan benar, tentang Edis TV itu kebohongan. Semuanya itu tentang rumah apologet, nggak ada itu rumah apologet. Sampah itu semua, teman-teman. Dan apalagi kalian udah tahu ya tentang si Hari Tarigan itu yang menjadi donaturnya. Ya, itulah dia. Dan ini akan saya bukakan. Ya. Harap kalian simak. Seperti yang saya bicarakan waktu itu di live yang waktu itu ketika saya membahas itu tentang green card. Kalian tahu ya, saya membahas tentang green card. Itu nggak semudah orang apa ya? Mungkin ada di Indonesia beberapa mungkin ya. Apalagi kayak di daerah-daerah yang memang kantong-kantong Kristen mungkin gampang banget membangun rumah ibadah atau gereja gitu, organisasi mungkin ya di kantong-kantong Kristen yang memang mayoritas Kristen mungkin ya. Tetapi ketika ini bicara tentang Amerika, ini bukan cuma bicara soal benua Amerika, tetapi negara Amerika itu nggak semudah itu. Kita itu harus punya green card namanya. Itu green card itu yang menunjukkan bahwa kita itu sama dengan citizen. Citizen itu maksudnya warga lokal. Jadi seperti warga Amerika. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya seperti KITAS, kartu identitas sementara. Jadi misalnya kalian yang dari kota Medan misalnya mau ke Jakarta, nah ini untuk urusan-urusan birokrasi, administrasi. Mungkin kalian ada ngurus untuk yang urusannya dengan pemerintahan atau apapun itu, kantor, instansi, ya. Dia membutuhkan KTP, tetapi kalian KTP-nya mungkin belum KTP setempat, bukan KTP Jakarta, tetapi KTP Medan. Nah itu sebelum acara yang perpindahan KTP, ya kalian itu akan diberikan KITAS dan itu diurus ke kantor kelurahan. Nah kalau yang di Amerika, ya sebagaimana yang memang saya tahu, saya pernah tinggal di sana dan saya juga pernah mau mengurus untuk pindah warga negara. Jadi warga green card itu enggak semudah itu. Itu kita harus lapor ke embassy ya, ke kedutaan dan itu prosesnya sangat panjang. Kalau selain panjang kita juga harus mengeluarkan banyak uang. Ya, coba kalian nih saya bukakan ya. Itu sebenarnya kalian bisa lihat ya. Saya bahas dulu tentang green card ini, green card ya. Bagaimana supaya warga negara Indonesia mendapatkan green card. Coba ya.
Saya mau kasih tahu, kalian mungkin nggak paham ya. Mana sih kacamata saya? Nah, tunggu dulu ya. Kalian pahami dulu tentang green card ini. Nih, apa itu green card nih ya? Jadi kalian bisa memahami. Oh, sorry. Nah, coba dibaca di situ. Apa itu green card? Nah, ini dokumen resmi yang memberikan status penduduk tetap, ya. Tetap dan itu legal bagi warga asing. Jadi Indonesia kan termasuk warga asing dong di Amerika. Nah, supaya dia dianggap sebagai warga negara Amerika tetap ya, legal, resmi bagi warga asing. Nah, itu dia pakai green card, dikasih green card. Nah, yang dikenal secara resmi sebagai lawful permanent resident. Jadi untuk izin tinggal permanen itu harus pakai green card. Semua orang, mau itu orang Indonesia, orang Chinese, Tiongkok, Hong Kong, Thailand, orang Asia, orang Eropa sekalipun ya, yang datang ke negara Amerika, itu kalau mau jadi warga negara yang legal, yang resmi, ya, bukan visa turis ya, ini bicara tentang tinggal loh, ya, karena kalau yang turis itu nggak tinggal, paham ya? Nah, itu dia harus mendapatkan green card. Selain itu, bukan cuman supaya kita dapat resmi sebagai warga negara seperti layaknya warga negara Amerika, kita juga akan mendapatkan hak-hak yang sama, termasuk juga kewajiban, seperti layaknya warga negara lokal. Jadi, warga negara Amerika itu, nah ini, pemegang green card diizinkan untuk tinggal dan bekerja, ya. Jadi, itu kan ada visa macam-macam tuh. Visa turis, visa kerja, dan visa yang namanya tinggal. Ya, tinggal ini dalam arti bisa yang ikut suaminya, ya kan, atau ikut istrinya, atau ikut saudaranya. Itu dia ada hubungannya dengan green card ini, ditentukan dengan ini. Jadi green card ini dia izin tinggal dan kerja secara permanen. Ya, bukan hitungan kayak setahun, 3 bulan, 6 bulan, bukan. Tapi ini permanen. Dalam waktu yang lama. Bahkan ini untuk selamanya. Terkecuali kalau dia tidak ada keinginan untuk kembali ke Indonesia, ke negara asalnya gitu ya. Jadi dia sifatnya permanen. Nih, serta punya hak lain. Dia punya hak seperti bepergian ke luar negeri dan mengajukan kewarganegaraan di kemudian hari setelah memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syaratnya. Nih, perhatikan ya. Ini ada haknya, ya. Hak ketika orang punya green card itu dia bisa ngapain aja. Dia punya hak apa, gitu ya. Nah, ini kalian lihat nih. Tinggal permanen di Amerika Serikat, bekerja secara legal di hampir semua pekerjaan. Catat sini ya, bekerja secara legal di hampir semua pekerjaan. Memperoleh perlindungan di bawah hukum Amerika Serikat. Mengajukan permohonan kewarganegaraan Amerika Serikat setelah memenuhi persyaratan waktu. Mengajukan sponsor bagi anggota keluarga tertentu untuk berimigrasi ke Amerika Serikat. Pertanyaan saya untuk di sini dulu. Apakah Edis TV memiliki ini? Apakah Saifuddin Ibrahim juga memiliki hal ini? Bahkan hal ini juga pun terjadi juga di Eropa. Ada yang namanya green card juga, ya, untuk sama dengan warga negara itu. Dia harus melakukan proses-proses ini. Masalahnya, apakah mereka, karena kita bahas Edis TV ya, fokus di Edis TV. Nih, apakah dia punya hal ini, green card ini? Jadi kalau dia tidak punya, ya berarti yang seperti yang dibilang Ito Rudi tadi, dia ilegal, dia imigran ilegal, imigran gelap, ya, yang tinggal tunggu melaratnya, karena dia nggak punya green card ini, jadi dia tidak punya hak untuk tinggal permanen di Amerika. Catat itu satu. Dan dia tidak mungkin bisa bekerja. Dan memang terlihat dia kerjaan dia cuma live dari pagi sampai pagi. Dan cuma di dalam ruangan satu kotak itu. Ya. Nih lagi.
Dia nggak mungkin mendapat perlindungan di bawah hukum Amerika Serikat. Makanya dia nggak berani keluar, itu wajar. Karena apa? Karena kalau dia dipukul orang, dia kenapa-kenapa di jalan, dihajar. Apalagi ketika di Amerika itu banyak orang muslim loh. Percaya nggak kalian? Pergilah kalian ke Amerika sana. Di Amerika itu banyak orang muslim, bahkan masjid aja udah banyak loh. Ya teman-teman, kasihan sekali Edis TV ini ya, pendatang gelap di Amerika. Ironi besar dari sosok Edis TV, hidup di negeri yang penuh dengan kebebasan beragama seperti di Amerika, di mana umat Islam tumbuh besar dan masjid berdiri di mana-mana. Tetapi justru dia setiap hari sibuk menghina, menyerang dan menghujat agama Islam. Padahal menurut PS Sarah, di Amerika kini semakin banyak masyarakat yang mengenal Islam dan bahkan memeluk agama Islam. Namun alih-alih terbuka dan berdialog sehat, Edis TV justru memilih jalan penuh kebencian dan hujatan. Sungguh kontras, di negara yang menghargai toleransi masih ada orang yang menjadikan agama orang lain sebagai bahan olok-olokan demi donasi. Kebayang nggak kalian, dia akan ketemu beberapa orang muslim dan nggak tahu kita apakah ini orangnya emosi, mungkin bukan muslim tetapi agama lain yang tidak menyukai tentang kelakuan dia, apa yang dia perbuat di media sosial, tiba-tiba dia tinju atau ditikam, dimatiin. Hukum Amerika Serikat nggak akan peduli sama dia. Jadi si Edis itu nggak akan berani kemana-mana. Jadi Rudi benar dalam hal ini. Ya, nih. Mengajukan permohonan kewarganegaraan Amerika Serikat setelah memenuhi persyaratan waktu. Mengajukan sponsor bagi anggota keluarga. Pertanyaannya, si Edis TV punya keluarga nggak di sana? Nggak punya. Dia hanya punya ada sekumpulan orang tolol, si Hari Tarigan dan lain-lainnya itu, ya. Termasuk si perempuan yang apa namanya? Ya itu yang di Eropa, yang tidur sama si Metatron itu, yang baru apa itu yang dibukakan si Agatha itu. Si Tepukas atau siapakah itu perempuan. Nah, dia cuma punya sekelompok orang tolol seperti Hari Tarigan di sana. Dan mau seperti apa untuk sponsor ini? Nanti kita lihat ya, berapa biaya untuk mengurus green card di Indonesia untuk bisa dapat green card di Amerika. Kita lihat aja di sini nanti, ya. Nih, dan kewajibannya apa? Nih, dia wajib mematuhi semua hukum Amerika Serikat. Anggaplah dia di sini si Edis TV belum melanggar hukum di Amerika Serikat. Tetapi pertanyaannya ini, dia bayar pajak nggak? Bayar pajak penghasilan nggak? Gimana dia mau punya penghasilan? Dia aja nggak punya pekerjaan. Wah, ini menghina, ini PS Sarah ini menghina Edis TV. Dibilang nggak punya pekerjaan katanya. Pekerjaannya yang menghujat agama Islam demi untuk menarik simpati dan menarik transferan dari donaturnya. Nah, itulah pekerjaan utama dari Edis TV. Nih, mendaftarkan diri pada sistem layanan selektif untuk pria usia 18 sampai 25 tahun. Pertanyaannya, si Edis TV umur berapa? Umur berapa? Jadi dia di sini nggak mampu, nggak mungkin. Dia nggak masuk kriteria untuk mendapatkan green card. Paham nggak? Jadi kalau dia nggak dapat green card ini, mustahil ada rumah apologet. Itu aja, sampai di sini aja dia gatot loh. Sampai di sini aja dia nggak memasuki kriteria, nggak terkualifikasi. Jadi Oten jangan tolol ya, donatur jangan tolol. Cuman demi untuk menghujat Islam, menghujat Muslim, kau menjadi tolol. Ngeri banget ketololanmu yang luar biasa itu, ya kan? Nah ini, ada berbagai cara untuk mendapatkan green card. Beberapa diantaranya adalah nih, caranya pertama menikah dengan warga negara Amerika. Makanya banyak tuh ya, orang-orang Indonesia. Nanti kalau saya bilang muka-muka babu nanti ada yang tersinggung. Tapi banyak yang mereka begitu kan. Yang karena memang ingin punya hidup yang layak, yang bosan dengan kemiskinan, kesusahan, segera-segera dan mati-matian memburu bule, ya kan? Supaya dibawa ke Amerika. Lalu menikah dengan Amerika Serikat, orang-orang Amerika. Karena kalau di sana peraturannya, kalau menikah dengan orang Amerika yang memang dari sana, ketika misalnya ada terjadi perceraian atau perpisahan, itu semua harta itu semua untuk istrinya. Yang keluar dari rumah itu si laki-laki. Makanya banyak orang Amerika, orang bule itu takut menikah.
Karena semua yang dia punya nanti nggak akan dia bawa. Paham nggak? Nih, menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Wah, jangan-jangan setelah saya membahas tentang hal ini buru-buru kawin siapa ini? Siapa namanya? Si Edis TV ini. Ya kan? Segera kawin dengan warga negara Amerika Serikat. Nih, mempunyai anggota keluarga yang merupakan warga negara Amerika Serikat atau penduduk tetap Amerika Serikat, artinya sudah menjadi WNA. Bukan WNI yang dengan menggunakan green card, tetapi yang sudah menjadi WNA. Pertanyaannya, apakah Edis TV punya anggota keluarga yang sudah menjadi WNA? Warga negara Amerika, warga negara asing yaitu Amerika. Pertanyaannya itu, adakah keluarga si Edis di Amerika sana yang sudah WNA Amerika? Enggak kan? Jadi dia mustahil. Nih, punya visa kerja atau visa bakat. Dia tidak mungkin punya visa kerja. Kalau dia punya visa kerja, otomatis dia harus bekerja. Paling tidak, ya, dia tidak mungkin ada di TikTok dari pagi sampai pagi. Pasti ada kegiatan lain yang dia melakukan pekerjaan. Entah di restoran cuci piring, ya kan? Entah dia jadi OB, cuci-cuci, gosok-gosok kloset orang. Paling tidak ada kegiatan itu. Nah, dia nggak ada. Artinya apa? Visanya bukan kerja, dan sebagaimana yang kita tahu, dia kan kabur. Jadi nggak mungkin dia punya visa-visa ini. Jangankan visa kerja, visa turis pun saya sangat yakin tidak mungkin dia punya. Jadi kalau nggak punya ini, nggak mungkin punya green card. Nah, terus udah gitu meminta suaka politik. Mungkin ini dia sudah ajukan, tapi tidak mungkin langsung di ACC sama pemerintah Amerika. Karena untuk mendapatkan suaka politik ini pun tidak semudah itu. Nanti kita lihat satu-satu, ya. Nih, berinvestasi dalam ekonomi Amerika Serikat. Edis saja orang miskin yang makan dari menghujat. Apa yang mau dia investasikan untuk ekonomi Amerika Serikat? Pertanyaan saya. Coba dijawab. Terbongkar makin dalam, menurut pengakuan PS Sarah, rencana besar Edis TV untuk mendirikan rumah apologet di Amerika ternyata hanya mimpi kosong yang tidak mungkin terwujud. PS Sarah secara belak-belakan membeberkan bahwa secara logis dan realistis, rencana itu mustahil dilakukan karena banyak kendala dan ketidaksiapan dari pihak Edis TV sendiri. Jadi semua janji soal pembangunan pusat apologet hanyalah narasi manis untuk menarik simpati dan kepercayaan dari jemaat agar tetap mengeluarkan donasi untuk Edis TV. Yang disebut proyek rohani ternyata tidak lebih dari angan-angan tidak berdasar. Umat Kristen yang awalnya antusias kini mulai ragu. Sebuah fakta, tidak ada tanda-tanda nyata proyek itu akan terlaksana.